Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillah. Kembali pulau panjenengan membahas tentang arti tujuan yang tinggi, atau diartikan sebuah cita-cita yang tinggi. Dipun bahwa seseorang apabila tidak mempunyai cita-cita yang tinggi atau mempunyai cita-cita yang tinggi, tetapi cita-cita tersebut tidak disertai dengan sebuah usaha, maka akan menghasilkan sebuah ilmu tapi tidak banyak, atau dibawakan layak suruh lahu illa ilmun qalil, tidak mendapatkan ilmu yang banyak. Artinya sebuah ilmu yang banyak akan kita peroleh ketika kula dan panjenengan dalam kehidupan punya tujuan yang luhur, tujuan yang tinggi, disertai dengan sebuah usaha yang serius. Karena walaupun Anda seorang yang punya usaha serius, seorang yang rajin, tetapi tidak punya planning, tidak punya tujuan yang luhur dalam kehidupan, maka hasilnya juga tidak benar. Intinya, kalau ingin sukses harus punya keinginan yang luhur atau cita-cita yang luhur dan disertai dengan sebuah usaha. Ada sebuah cerita tentang Dzulqarnain. Wa dzakara lan nutur sapa Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Qawiyuddin An-Naisaburi fi kitabi Makarimul Akhlaq, dalam kitab Makarimul Akhlaq. Anna Dzulqarnain sedunia Dzulqarnain iku lama aroda semangsani ngarepake sapa Dzulqarnain ayu safiro ingin perlindungan sopo Dzulqarnain Liastaulia Draku menguasai sopo Dzulqarnain Alal masyriqi ingat asih jagat wetan wal maghribi lan jagat kulon syawaroh musawaroh mongko musyawarah sapa Dzulqarnain al-hukama'i biro-biro wong kang ahli ilmu hikmah. Wa qala Dzulqarnain kaifa haliku ya Allah usafiru lalungan sapa ingsun di hadzal qadri malam istilah kedudukan minal mulki sangka keraton atau kekuasaan. Sebab fa'inna dunya mongko seduni dunya qalilatun iku sedikit, faniyatun urusan. Wa mulku dunya utawi keraton dunya hakirun iku ino. Walaisa mongko ora ono apa hadza iki lelungan ora ono iku min ulul himmati sangka luwih cita-cita ora ono iku min ulul
alil himmati sangka luhure cita-cita. Ribut jawabani hukama Pakola monggo jawabi sopal hukama Sakti lungo siro berkurnen iya surah rakun hasil laka kaduni siro apa mulku dunia keraton dunia wal akhirah lan keratoni akhirat. Pakola monggo jawa sapa berkurnen hadza tariqi mulkat dunia wal akhirah hasanun iku bagus. Hadza tariqi mulkat dunia wal akhirah hasanun iku bagus. Wow, dipun dawakan orang hidup harus punya planning, punya tujuan dan punya penjadwalan. Kalau Anda hidup tidak punya planning, tidak punya penjadwalan, maka Anda akan lama untuk mencapai kesuksesan. Jadi sama harus punya target. Aku pengasuhnya minimal 6 tahun. Kalau sampai kuliah berarti minimal 10 tahun. Berarti aku keluar dari asuhnya antara umur 22 atau 23. Yang 2 tahun sampai umur 25 aku gunakan untuk belajar pengalaman bekerja. Kalau ada kata aku tidak dibutuhkan di pengabdian pada mahatham. Karena kalau seorang santri kok dibutuhkan pengabdian di sebuah pesantren, artinya itulah akan ada keberkahan. Kenapa semacam itu yang saya sampaikan? Karena orang pintar gak jamin sukses loh. Orang yang pandai itu gak jamin sukses. Tapi suksesnya seseorang itu tergantung keberuntungannya. Dan keberuntungan itu yang terbanyak diperoleh dengan berkhidmat. Keberuntungan itu yang terbanyak dengan cara berkhidmat. Tapi sampai kalau hikmah di pesantren, ojo banding-banding. Aku melok dalam kono enak, aku melok dalam kono kayak enak, tidak boleh. Karena kalau seorang santri tidak bisa memposisikan dirinya. Kalau ada seorang santri tidak bisa memposisikan dirinya dalam berkhidmat pada para guru, itu juga akan merusak keberuntungan di masa-masa yang akan datang. Jadi keberuntungan itu adalah yang diharapkan seorang santri untuk sa'adah hidarin, itu harapan. Sa'adah di dunia juga sa'adah di akhiratnya. Mudah-mudahan Anda panjenengan kang santri mendapatkan sa'adah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dzulqarnain seorang raja, seorang penakluk dari kekaisaran Romawi. Dzulqarnain ini beliau mengalami kegalauan. Aku ini menaklukkan beberapa negara untuk apa? Kalau tujuan saya hanya untuk menaklukkan kerajaan dengan niatan kekayaan yang bersifat duniawi, rugi. Karena duniawi itu sesuatu yang fana, duniawi itu sesuatu yang rusak, cepat atau lambat. Kita kalau Allah sudah mengambil akan hilang. Seperti saat ini lagi heboh di jagat media sosial akan ada gempa megatrust di area Pulau Jawa khususnya. Itu besarnya akan mengalahkan tsunami di Aceh. Jarak dari bibir pantai bisa sampai 30 km. Jadi kalau itu benar terjadi, ya kalau seperti itu ya kayak Pondok Pincong ya Buntai. Karena Pondok Pincong ini dengan bibir pantai hanya 8 kilo dengan pasir ban.
Kepres itu sampai 30 kilo jarak dari pantai menuju batas, bisa sampai 40 kilo atau 60 kilo dan kamu jemput kita kamu kau usah ngerti, bukan hanya perkiraan. Kalau perkiraan BMKG kalau Allah mendaki selamat ya selamat, kalau boten ya boten. Nah itu terjadi semuanya habis. Nah, dari lincong dari lautan. Maka ini sebuah bukti dunia fana, dunia rusak. Maka kalau kita hanya hidup untuk urusan duniawi, maka kita akan mengejar perkara-perkara yang rusak. Akhirnya pun Zulkarnain bingung, ya apa ini? Aku menaklukkan negara-negara terus apa? Aku diam. Maka dia memanggil para penggawa, para utama dari ilmu. Dipanggil, aku ya apa ini? Apakah aku terus berjuang menaklukkan negara-negara untuk kekuasaan sebuah kerajaan, atau aku harus sudah mengakhiri, mencukupi? Apa yang terjadi? Para penggawa, para ahli ilmi di masa beliau matur, wahai raja, benar yang Anda sampaikan. Kalau panjenengan berperang hanya tujuannya untuk urusan menjadi rugi, tapi berperanglah tujuannya untuk urusan duniawi, juga sekaligus urusan-urusan yang bersifat pokok. Kenapa niatan seperti itu? Karena kalau apapun yang kita lakukan hanya untuk kepentingan dunia, kita akan merasakan itu. Waktu di santri sama ngejar, aku senangi belajar bahasa Inggris, padahal bahasa Inggris itu gak ditakut kalau malaikat. Aku senangi matematika, padahal malaikat kalau gak takut ilmu matematika. Yang ditanyakan oleh para malaikat, bagaimana perjuangan kamu di dunia, apakah sukses atau tidak sukses. Berarti kalau dengan sibuk belajar ilmu-ilmu yang bersifat duniawi, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Korea, IPA, matematika, itu gak ada guna. Tapi yang berguna adalah Anda mempelajari dua-duanya. Ya belajar fikih, ya belajar bahasa Arab, ya belajar bahasa Inggris. Anda berusaha menguasai ilmu duniawi sekaligus ilmu ukhrawi. Agar apa? Agar sukses di dunia sekaligus sukses di akhir. Harapan kita adalah kita tidak menjadi orang sia-sia. Kita berharap menjadi orang yang baik, terutama baik di hadapan Allah. Saya yakin kalau di hadapan Allah baik, semuanya akan baik. Karena itu, agar menjadi orang yang baik, jangan lupakan jasa-jasa orang lain yang memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Siapa? Guru-guru kita. Kita harus selalu ta'alluq dengan guru. Jangan sampai kita punya hati tidak ta'alluq dengan guru-guru kita. Tidak hanya dengan guru-guru kita, dengan para orang yang memberikan kita kemerdekaan. Tanpa jasa para pahlawan, tanpa jasa mereka, kita tidak ada masa yang indah seperti ini. Dulu Mbah Johari pada tahun 43 ketika Jepang masuk ke Indonesia, Jepang mengaku sebagai saudara tua, lebih dikenal dengan pasukan Nippon. Nippon itu ada penjelasan Nippon, Nippon Jawa. Karena pada waktu itu banyak orang Jawa yang ditipu oleh Jepang. Karena Jepang mengaku saudara. Jepang memaksakan orang-orang untuk bersedekah. Katanya sedekahnya itu digunakan untuk apa namanya?
sedekahnya itu untuk biaya mengusir company Belanda dari Indonesia, tapi ditipu kita. Rempah-rempah kita tidak digunakan oleh Jepang untuk menghancurkan Belanda, tapi digawa oleh Jepang. Karena Jawa itu tanah yang loh Cinawi, istilahnya tanah yang bagus, yang direbutkan oleh orang-orang Eropa dan orang-orang Asia juga seperti Jepang dan lain sebagainya. Nah, ini Mbah Johari berubah yang Jepang karena beliau jauhan, kita gak usah nuruti Jepang, kita ditipu oleh Jepang. Dan Mbah Johari memprovokasi semua sahabat beliau ya, untuk tidak ikut membantu memberikan sedekah kepada Jepang, sehingga beliau berubah dan beliau sampai pondoknya pada waktu itu sekitar tahun 43 yang mulai berdiri dibakar, dirobohkan oleh Jepang. Ini salah satu perjuangan Mbah Johari ikut menegakkan, memperjuangkan kemerdekaan tanah air Indonesia. Karena itu para santri juga sama. Walaupun kita saat ini tidak berjuang membawa senjata, tapi Anda berjuang mendapatkan ilmu. Perjuangan Anda mendapatkan ilmu untuk menegakkan kebenaran, untuk amar ma'ruf nahi munkar, itu juga tidak kalah. Harus punya semangat 45, semangat juang yang tinggi, seperti para pahlawan, seperti para kiai dan para masyayikh yang berjuang pada waktu itu. Dan itu kita harus semangat berkorban dan berkorban. Bagaimana kita melihat perjuangan Pangeran Diponegoro, juga banyak pejuang-pejuang wanita yang pandai pada waktu itu. Wah, kalau andai kata dulu perempuan-perempuan tidak boleh keluar semua, disuruh tenggerio mawon masak mana turu, masak mana turu, justru menghambat perjuangan. Karena kalau saya melihat ceritanya Mbah Johari dulu, ibu saya itu ketua Khatayat, Bunyai Sepuh ketua Muslimah. Jadi pada waktu itu perjuangan Bunyai Sa'adah dan perjuangan Bunyai Zuhriyah tidak hanya kecil tapi besar. Bukan pada zaman Belanda, tapi pada waktu itu di zaman PKI sekitar tahun 60 atau berapa. Kalau ibu cerita, wah bapakmu semangat dia. Semangat pripun Bu? Aku dengan muslimat, dengan fatayatnya, Bunyai Zuhriyah dengan muslimatnya berjuang semangat betul untuk ikut mempertahankan apa nih, dari pemikiran-pemikiran yang bersifat pada waktu itu komunisme. Nah, pada waktu itu membuktikan bagaimana Mbah Johari mengizinkan para istrinya berjuang di masyarakat. Jadi kalau saya cuma itu orang jeroma, ini ya juga tidak betul sebetulnya. Karena kalau saat ini perempuan hanya di rumah mawon, sedangkan perempuan-perempuan yang lain yang di luar golongan NU atau Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan terpojokkan. Makanya tidak hanya laki-laki, perempuan pun juga harus pintar. Tidak hanya laki-laki, perempuan pun harus pintar. Makanya sampai nanti kalau punya istri, harus istrinya juga pintar. Harus yang sampai khatam alfiyah, harus yang sudah punya S1 atau S2. Bukan hanya perempuan sing tukang masak ke orang. Karena bagaimanapun perempuan adalah madrasah pertama. Kesuksesan saya ibaratnya tidak lepas itu ditempa oleh seorang ibu. Rata-rata suksesnya seorang anak, tangan dingin seorang ibu, tangan yang kuat dari seorang ibu yang menjadikan anak-anak sukses. Karena itu
Kangkang santri harus betul-betul memuliakan ibu panjenengan sedaya. Nabi pun jauh, siapa orang yang diutamakan, dimuliakan. Nabi gak jauh abuka, tapi ummuka, baru jauh Nabi abuka. Ini menunjukkan bagaimana peran besar seorang perempuan. Karena itu hargai dengan sebaik-baiknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah seduli Gusti Allah yuhibbu demen sapa Allah demen ma'aliyal umur ing dhuwure pira-pira perkara. Allah niku demen karo perkara-perkara sing dhuwur. Bukan perkara-perkara sing rendah. Sehingga dipun dawuhaken wa yakramu lan sengit sapa Gusti Allah safaha ing asor-asore umur. Jadi kalau sampeyan santri melakukan hal-hal yang tidak baik, yang rendah, Allah tidak suka. Sehingga wakila para takjar di Amerika wastauhimmu ojo kesusu sapa sira di Amerika kelawan perkara sira wastauhimmu lan nglandino sira ing perkara sira. Karena itu sampeyan napa-napa ojo kesusu, mondok kesusu dan tamat. Nah, tamat itu selopok agak minta ngaji ke susu dan maling dan tak semua itu selopok. Ini jadi kesal kabel yang minta peralatan sampai jam 11 sampai jam 12, jam 3 puntang sholat subuh. Ini kesel. Tapi keselnya awal tentunya tidak seberapa dengan nanti keselnya awal dewi tentu. Ketika amal-amal kita tidak mencerminkan, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Karena itu usaha yang terbaik. Sama sholat orang bisa apa nih? Sama sholat asoka nusaki ing teken sira sapa kang mustaqim kaya wong kang nglangi. Ila qala Abu Hanifah ya Abi Yusuf. Orang itu sapa Abu Yusuf ya Abi Hanifah. Qala Abu Hanifah ya Abi Yusuf. Untana sira iku balidan kenduk akhrajatka ngetokno ing kenduk sira. Ngetokno ing kenduk sira apa muwadho batu istiqomah sidarsi ing dalam belajar. Abu Hanifah gak ada murid namanya Abu Yusuf. Kenduk banget. Istilahnya pun boten paham. Maka dipun jawabkan kalau Abu Hanifah, Abu Yusuf itu kenduk. Sama bisa sukses seperti ini bukan karena apa? Karena kamu orang yang istiqomah. Jadi intinya istiqomah khairun min alfil karamah. Istiqomah lebih bagus daripada 1000 kemuliaan. Harapan saya punya kangkang santri, mbak-mbak santri yang betul-betul bisa sukses karena ditopang istiqomah. Dan pastinya selalu berakhlakul kalimah, bersopan santun sesuai apa yang diajarkan dalam pengajian tiap hari pada kisah taklimul ini barokah ini orang akhirati ila akhirih al-fatihah.